Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni Indonesia tanah airku. Selanjutnya kita membacakan ayat-ayat pilihan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, baik, sebelum kita lanjut materi, saya mengecek kehadiran siswa dulu. Alia Adriana? Amelia? Bagaimana, sudah siap untuk belajar? Siap, Pak. Oke, kalau sudah siap, saya mohon untuk mengecek atributnya dari baju, kemudian tali pinggangnya, kemudian perhatikan di sekeliling kalian. Apakah ada kotoran dan lain sebagainya? Sudah bersih semua? Sudah. Apakah masih ingat terkait materi kita minggu kemarin? Masih? Oke, coba Adriana, apa materi kita minggu kemarin? Materi terkait dengan minggu kemarin yaitu hakikat mencintai Allah. Hakikat mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Oke, baik. Kita masuk pada materi hari ini. Apa yang terlintas di benak Anda ketika mendengar kata pergaulan bebas dan zina? Ada yang tahu, angkat tangan? Oke. Kata pergaulan bebas di sini dia merupakan perilaku yang tidak baik dan sangat menyimpang dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti merokok, minum minuman keras, mengkonsumsi narkoba. Terima kasih. Ada lagi? Ya, Pak. Oke, silakan. Yang terlintas di benak saya ketika mendengar pergaulan bebas adalah pergaulan yang tidak memiliki batas atau tidak memiliki aturan, seperti minum khamar, merokok, hiburan, mudah, minum obat-obatan terlarang. Dan yang terlintas di benak saya ketika mendengar kata zina adalah berhubungan dengan lawan jenis yang belum halal ataupun ketika dalam hubungan pernikahan. Oke. Selanjutnya, mengapa kita harus menghindari pergaulan bebas dan zina? Oke, silakan. Karena itu merupakan perilaku yang menyimpang dan merugikan bagi diri sendiri maupun orang lain. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita masuk pada tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu peserta didik dapat menganalisis bahaya dan dampak negatif dari pergaulan bebas dan zina bagi individu, keluarga, dan masyarakat. Oke, silakan menyebar ke kelompoknya masing-masing. Coba dilihat kelompok 1, Alia Adriana, Amelia, Firna, Fabian, Faiz, dan seterusnya. Silakan bentuk kelompoknya masing-masing. Sebelum kita membahas materi, maka Pak Guru akan membagikan LKPD yang akan menjadi tugas kalian sebentar. Mohon di semua kelompok perhatikan peta konsepnya. Yang pertama yaitu kita mempelajari tentang masalah larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang pertama, tantangan generasi muda. Jadi yang menjadi tantangan generasi muda di era globalisasi sekarang ini, yaitu pertama, media sosial. Kenapa media sosial menjadi tantangan utama? Karena dengan media sosial bisa kita komunikasi dengan orang-orang yang jauh. Yang jauh semakin dekat, yang dekat terkadang semakin jauh. Dengan adanya media sosial. Oke. Kemudian, yang kedua,
kurangnya pemahaman terkait ilmu agama. Karena terlalu banyak memegang HP sehingga kita melupakan waktu sholat. Kemudian yang kedua, Quran surat Al-Isra ayat 32 menerangkan bahwa wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah. Janganlah engkau mendekati zina, sesungguhnya zina itu merupakan perbuatan yang keji dan sesuatu hal yang buruk. Yang harus kita garis bawahi adalah jangan kita mendekati zina. Kita dekati, kan beda mendekati dengan beda melakukan perbuatan zina. Yang pertama, jangan kita mendekati zina, berarti kita dituntut untuk senantiasa menjauhi hal-hal yang akan membuat kita melakukan perbuatan-perbuatan yang melenceng dari norma-norma agama. Surah An-Nur ayat 2, kemudian terjemahan dan isi kandungan. Jadi Quran surah An-Nur ini menerangkan terkait ganjaran bagi orang-orang yang senantiasa melakukan perbuatan zina. Jadi hukum pelaku zina muhsan dan ghairul muhsan tadi saya sudah jelaskan, yaitu dirajam sebanyak 100 kali dan langsung dirajam atau dibunuh bagi orang yang sudah menikah, dan bagi orang yang belum menikah maka dia dicambuk sebanyak 100 kali lalu kemudian diasingkan dari tempat tinggalnya. Kemudian hikmah, apa hikmah menghindari pergaulan bebas? Apa hikmahnya? Yang pertama, pikiran kita akan jernih dan tenang. Ya, pikiran kita akan tenang. Setelah kita mendengarkan pemaparan materi yang saya bawakan tadi, maka saya meminta kepada semua kelompok untuk senantiasa menyiapkan alat dan bahan yang telah kita sepakati kemarin. Oke, semua alat dan bahannya dimunculkan di atas meja. Bagaimana? Alat dan bahannya sudah siap? Sudah, Pak. Oke, saya minta kepada seluruh peserta didik untuk senantiasa berdiskusi dengan teman kelompoknya dalam rangkaian menentukan tema terkait poster yang Anda buat sebentar. Baik, saya akan membagikan potongan-potongan gambar yang akan kalian susun secara bersama-sama, lalu kemudian tentukan temanya, solusi, dan dampak yang terjadi dari gambar ini. Jadi sebentar, nanti gambarnya itu disusun di kertas manila seperti ini. Lalu kemudian setelah disusun, judul atau tema yang kalian angkat termasuk solusi ditulis di bagian bawah. Lalu kemudian setelah itu kalian presentasikan secara berkelompok. Untuk posternya kita akan buat sekarang. Bagaimana, kalian sepakat? Sepakat, Pak. Oke, saya kasih waktu 20 menit untuk senantiasa berdiskusi dengan teman-temannya, menyusun posternya, lalu kemudian yang bawa HP dibuka, kemudian dilihat kira-kira bagaimana gambar yang tepat dari poster yang kalian akan buat sebentar. Oke, saya kasih waktu 20 menit dari sekarang. Jadi kan gini, selama kita jarak ini dengan sana harus metrik.
Bagaimana, sudah selesai tugas kelompoknya? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah selesai semua, maka saya meminta kepada kelompok 1 untuk senantiasa memaparkan hasil diskusi kelompoknya. Saya minta 2 orang untuk maju ke depan. Kami perwakilan dari kelompok 1 berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi terkait dengan tawuran antar pelajar. Jadi di sini terdapat gambar tawuran antar pelajar yang dimana pelaku-pelakunya itu pelajar-pelajar yang berbeda sekolah. Untuk penyebab, dampak, dan solusi akan dibacakan oleh teman saya, Amelia. Kepada saya silakan. Baik, saya akan membacakan penyebab tawuran. Yang pertama itu konflik personal, berupa perbedaan pandangan dan masalah pribadi. Assalamualaikum. Baik, saya akan bertanya kepada kelompok 1. Bagaimana cara menghindari tawuran antar pelajar? Baik, mungkin saya akan langsung saja menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Bagaimana cara menghadapi tawuran, yaitu dengan membuat kolaborasi belajar bersama, membuat hukuman yang tegas dari sekolah, menjaga hubungan yang baik antar sekolah, pengawasan yang ketat di daerah rawan terjadi tawuran, serta memberikan pendidikan anti tawuran. Itu saja mungkin jawaban yang dapat kami berikan. Kepada penanya, apakah jawaban kami sudah jelas? Jawabannya sudah jelas. Terima kasih. Ini ada yang bertanyakan lagi? Saya, Silakan. apa dampak tawuran antar pelajar bagi prestasi sekolah? Baik, Dampaknya bagi prestasi di sekolah, itu yang pertama akan membuat prestasi di sekolah menurun. Yang kedua, kurangnya tingkat untuk belajar atau bahkan tidak ada keinginan lagi untuk belajar karena sudah dipengaruhi oleh teman-teman yang selalu mengajak untuk melakukan tawuran. Dan yang ketiga, akan merugikan diri sendiri dan akan menghambat untuk masa depan. Mungkin itu saja. Apakah jawaban kami kurang jelas dan atau sudah cukup jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pemaparan materi dari kelompok 1, berikan aplaus buat kelompok 1. Selanjutnya saya minta kepada kelompok 2 untuk memaparkan hasil diskusinya. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih telah memberi kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil kerja kami terkait pergaulan bebas di kalangan remaja, khususnya berpacaran dan meminum minuman keras. Di poster ini ada 2 laki-laki dan 2 perempuan di mana mereka sedang meminum minuman keras. Baik, dampak dari pergaulan bebas di kalangan remaja adalah meminum khamar dapat menyebabkan rusaknya organ-organ bagi para remaja yang mengkonsumsinya. Sebutkan dan jelaskan 2 bahaya utama yang ditimbulkan akibat pergaulan bebas dalam masyarakat. Terima kasih atas pertanyaan yang diajukan oleh kelompok 4. Baiklah, izinkan untuk menjawab. Bahaya pertama yaitu penyebaran penyakit menular seksual. Pergaulan bebas terutama yang melibatkan hubungan seksual di luar pernikahan meningkatkan resiko penyebaran penyakit menular seksual seperti HIV, AIDS, sifilis, dan gonorrea. Kemudian bahaya yang kedua adalah kerusakan dalam keluarga dan masyarakat. Pergaulan bebas dapat merusak ikatan keluarga dan menyebabkan konflik dalam rumah tangga. Jika terjadi kehamilan di luar nikah, ini juga dapat menambah beban sosial dan ekonomi serta merusak stabilitas masyarakat secara keseluruhan. Baiklah, mungkin itu saja jawaban dari kelompok kami. Apakah kurang jelas? Baik, jawabannya sudah sangat kuat. Terima kasih. Baiklah,
sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila presentasi sudah sempurna, karena kami hanyalah manusia biasa, lebih dan kurang kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua kelompok, presentasinya sudah sangat baik. Saya minta kepada peserta didik untuk senantiasa menyimpulkan materi kita pada hari ini. Ada yang bisa simpulkan? Ya Pak. Oke, silakan. Baik, saya akan menyimpulkan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, menghindari pergaulan bebas. Islam memberikan pedoman yang jelas untuk menghindari pergaulan bebas yang dapat merusak moral, kehormatan diri, dan tatanan sosial. Menjaga pandangan, memiliki lingkungan yang baik, dan menjaga batasan dalam pergaulan adalah langkah-langkah penting untuk menghindari pergaulan bebas. Yang kedua, Surat An-Nur ayat 2 dengan tegas menyatakan hukuman bagi pelaku zina yang terdiri dari jerat 100 kali untuk pelaku zina yang belum menikah, goiru, muhsan, dan rajim dilempari batu hingga mati. Bagi pelaku zina yang sudah menikah, muhsan, hukum ini bertujuan untuk menjaga kehormatan individu, melindungi masyarakat dari perbuatan tercela. Dan kesimpulan yang telah dipaparkan, perlu kita ingat bersama bahwa menghindari pergaulan bebas itu sangat penting. Karena dengan menghindari pergaulan bebas akan membuat hidup kita akan semakin nyaman, menjadi hidup kita akan semakin sukses, akan mendapatkan kebahagiaan di dunia, lebih-lebih kebahagiaan di akhirat. Zina ini sesuatu hal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada siang hari ini, maka saya akan membagikan soal-soal asesmen formatif guna melihat sejauh mana kemampuan siswa terkait menghindari pergaulan bebas dan zina. Jadi soal ini nanti akan dijawab masing-masing siswa. Waktunya saya beri 15 menit dari sekarang. Oke, waktunya selesai. Silakan dikumpul hasil asesmen formatif. Untuk materi kita minggu depan, kita akan mempelajari terkait hakikat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, mari kita tutup proses pembelajaran kita pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis yang akan dipimpin oleh Faridun. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallah. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita sama-sama berdoa. Selanjutnya kita membacakan ayat-ayat pilihan. Oke, baik, sebelum kita lanjut materi, saya mengecek kehadiran siswa dulu. Alia Adriana? Amelia? Bagaimana, sudah siap untuk belajar? Siap, Pak. Oke, kalau sudah siap, saya mohon untuk mengecek atributnya dari baju, kemudian tali pinggangnya, kemudian perhatikan di sekeliling kalian. Apakah ada kotoran dan lain sebagainya? Sudah bersih semua? Sudah. Apakah masih ingat terkait materi kita minggu kemarin? Masih? Oke, coba Adriana, apa materi kita minggu kemarin? Materi terkait dengan minggu kemarin yaitu hakikat mencintai Allah. Hakikat mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Oke, baik. Kita masuk pada materi hari ini. Apa yang terlintas di benak Anda ketika mendengar kata pergaulan bebas dan zina? Ada yang tahu, angkat tangan? Oke. Kata pergaulan bebas di sini dia merupakan perilaku yang tidak baik dan sangat menyimpang dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti merokok, minum minuman keras, mengkonsumsi narkoba. Terima kasih. Ada lagi? Ya, Pak. Oke, silakan. Yang terlintas di benak saya ketika mendengar pergaulan bebas adalah pergaulan yang tidak memiliki batas atau tidak memiliki aturan, seperti meminum khamar, merokok, keluyuran, hingga meminum obat-obatan terlarang. Dan yang terlintas di benak saya ketika mendengar kata zina adalah berhubungan dengan lawan jenis yang belum halal ataupun ketika dalam hubungan pernikahan. Oke. Selanjutnya, mengapa kita harus menghindari pergaulan bebas dan zina? Oke, silakan. Karena itu merupakan perilaku yang menyimpang dan merugikan bagi diri sendiri maupun orang lain. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita masuk pada tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu peserta didik dapat menganalisis bahaya dan dampak negatif dari pergaulan bebas dan zina bagi individu, keluarga, dan masyarakat. Oke, silakan menyebar ke kelompoknya masing-masing. Coba dilihat kelompok 1, Alia Adriana, Amelia, Firna, Fabian, Faiz, dan seterusnya. Silakan bentuk kelompoknya masing-masing. Sebelum kita membahas materi, maka Pak Guru akan membagikan LKPD yang akan menjadi tugas kalian sebentar. Mohon di semua kelompok perhatikan peta konsepnya. Yang pertama yaitu kita mempelajari tentang masalah larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang pertama, tantangan generasi muda. Jadi yang menjadi tantangan generasi muda di era globalisasi sekarang ini, yaitu pertama, media sosial. Kenapa media sosial menjadi tantangan utama? Karena dengan media sosial bisa kita komunikasi dengan orang-orang yang jauh. Yang jauh semakin dekat, yang dekat terkadang semakin jauh. Dengan adanya media sosial. Oke. Kemudian, yang kedua,
kurangnya pemahaman terkait ilmu agama. Karena terlalu banyak memegang HP sehingga kita melupakan waktu sholat. Kemudian yang kedua, Quran surat Al-Isra ayat 32 menerangkan bahwa wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah. Janganlah engkau mendekati zina, sesungguhnya zina itu merupakan perbuatan yang keji dan sesuatu hal yang buruk. Yang harus kita garis bawahi adalah jangan kita mendekati zina. Kita dekati, kan beda mendekati dengan beda melakukan perbuatan zina. Yang pertama, jangan kita mendekati zina, berarti kita dituntut untuk senantiasa menjauhi hal-hal yang akan membuat kita melakukan perbuatan-perbuatan yang melenceng dari norma-norma agama. Surah An-Nur ayat 2, kemudian terjemahan dan isi kandungan. Jadi Quran surah An-Nur ini menerangkan terkait ganjaran bagi orang-orang yang senantiasa melakukan perbuatan zina. Jadi hukum pelaku zina muhsan dan ghairul muhsan tadi saya sudah jelaskan, yaitu dirajam sebanyak 100 kali dan langsung dirajam atau dibunuh bagi orang yang sudah menikah, dan bagi orang yang belum menikah maka dia dicambuk sebanyak 100 kali lalu kemudian diasingkan dari tempat tinggalnya. Kemudian hikmah, apa hikmah menghindari pergaulan bebas? Apa hikmahnya? Yang pertama, pikiran kita akan jernih dan tenang. Ya, pikiran kita akan tenang. Setelah kita mendengarkan pemaparan materi yang saya bawakan tadi, maka saya meminta kepada semua kelompok untuk senantiasa menyiapkan alat dan bahan yang telah kita sepakati kemarin. Oke, semua alat dan bahannya dimunculkan di atas meja. Bagaimana? Alat dan bahannya sudah siap? Sudah, Pak. Oke, saya minta kepada seluruh peserta didik untuk senantiasa berdiskusi dengan teman kelompoknya dalam rangkaian menentukan tema terkait poster yang Anda buat sebentar. Baik, saya akan membagikan potongan-potongan gambar yang akan kalian susun secara bersama-sama, lalu kemudian tentukan temanya, solusi, dan dampak yang terjadi dari gambar ini. Jadi sebentar, nanti gambarnya itu disusun di kertas manila seperti ini. Lalu kemudian setelah disusun, judul atau tema yang kalian angkat termasuk solusi ditulis di bagian bawah. Lalu kemudian setelah itu kalian presentasikan secara berkelompok. Untuk posternya kita akan buat sekarang. Bagaimana, kalian sepakat? Sepakat, Pak. Oke, saya kasih waktu 20 menit untuk senantiasa berdiskusi dengan teman-temannya, menyusun posternya, lalu kemudian yang bawa HP dibuka, kemudian dilihat kira-kira bagaimana gambar yang tepat dari poster yang kalian akan buat sebentar. Oke, saya kasih waktu 20 menit dari sekarang. Jadi kan gini, selama simeter jarak ini dengan sana harus simetrik.
Bagaimana, sudah selesai tugas kelompoknya? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah selesai semua, maka saya meminta kepada kelompok 1 untuk senantiasa memaparkan hasil diskusi kelompoknya. Saya minta 2 orang untuk maju ke depan. Kami perwakilan dari kelompok 1 berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi terkait dengan tawuran antar pelajar. Jadi di sini terdapat gambar tawuran antar pelajar yang dimana pelaku-pelakunya itu pelajar-pelajar yang berbeda sekolah. Untuk penyebab, dampak, dan solusi akan dibacakan oleh teman saya, Amelia. Kepadanya saya persilakan. Baik, saya akan membacakan penyebab tawuran. Yang pertama itu konflik personal, berupa perbedaan pandangan dan masalah pribadi. Assalamualaikum. Baik, saya akan bertanya kepada kelompok 1. Bagaimana cara menghindari tawuran antar pelajar? Baik, mungkin saya akan langsung saja menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Bagaimana cara menghadapi tawuran, yaitu dengan membuat kolaborasi belajar bersama, membuat hukuman yang tegas dari sekolah, menjaga hubungan yang baik antar sekolah, pengawasan yang ketat di daerah rawan terjadi tawuran, serta memberikan pendidikan anti tawuran. Itu saja mungkin jawaban yang dapat kami berikan. Kepada penanya, apakah jawaban kami sudah jelas? Jawabannya sudah jelas. Terima kasih. Ini ada yang bertanyakan lagi? Saya. Silakan. Apa dampak tawuran antar pelajar bagi prestasi sekolah? Baik. Dampaknya bagi prestasi di sekolah itu yang pertama akan membuat prestasi di sekolah menurun. Yang kedua, kurangnya tingkat untuk belajar atau bahkan tidak ada keinginan lagi untuk belajar karena sudah dipengaruhi oleh teman-teman yang selalu mengajak untuk melakukan tawuran. Dan yang ketiga, akan merugikan diri sendiri dan akan menghambat untuk masa depan. Mungkin itu saja. Apakah jawaban kami kurang jelas dan atau Sudah cukup jelas, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pemaparan materi dari kelompok 1, berikan aplaus buat kelompok 1. Selanjutnya saya minta kepada kelompok 2 untuk memaparkan hasil diskusinya. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih telah memberi kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil kerja kami terkait pergaulan bebas di kalangan remaja, khususnya berpacaran dan meminum minuman keras. Di poster ini ada 2 laki-laki dan 2 perempuan di mana mereka sedang meminum minuman keras. Baik, dampak dari pergaulan bebas di kalangan remaja adalah meminum khamar dapat menyebabkan rusaknya organ-organ bagi para remaja yang mengkonsumsinya. Sebutkan dan jelaskan 2 bahaya utama yang ditimbulkan akibat pergaulan bebas dalam masyarakat. Terima kasih atas pertanyaan yang diajukan oleh kelompok 4. Baiklah, izinkan untuk menjawab. Bahaya pertama yaitu penyebaran penyakit menular seksual. Pergaulan bebas terutama yang melibatkan hubungan seksual di luar pernikahan meningkatkan risiko penyebaran penyakit menular seksual seperti HIV, AIDS, sifilis, dan gonorrea. Kemudian bahaya yang kedua adalah kerusakan dalam keluarga dan masyarakat. Pergaulan bebas dapat merusak ikatan keluarga dan menyebabkan konflik dalam rumah tangga. Jika terjadi kehamilan di luar nikah, ini juga dapat menambah beban sosial dan ekonomi serta merusak stabilitas masyarakat secara keseluruhan. Baiklah, mungkin itu saja jawaban dari kelompok kami. Apakah kurang jelas? Baik, jawabannya sudah sangat kuat. Baiklah, sekian presentasi dari kami.
apabila kita sudah sempurna, karena kami hanyalah manusia biasa, lebih dan kurang kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua kelompok, presentasinya sudah sangat baik. Saya minta kepada peserta didik untuk senantiasa menyimpulkan materi kita pada hari ini. Ada yang bisa simpulkan? Ya Pak. Oke, silakan. Baik, saya akan menyimpulkan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, menghindari pergaulan bebas. Islam memberikan pedoman yang jelas untuk menghindari pergaulan bebas yang dapat merusak moral, kehormatan diri, dan tatanan sosial. Menjaga pandangan, memiliki lingkungan yang baik, dan menjaga batasan dalam pergaulan adalah langkah-langkah penting untuk menghindari pergaulan bebas. Yang kedua, Surat An-Nur ayat 2 dengan tegas menyatakan hukuman bagi pelaku zina yang terdiri dari deras 100 kali untuk pelaku zina yang belum menikah, goiru, muhsan, dan rajim dilempari batu hingga mati. Bagi pelaku zina yang sudah menikah, muhsan, hukum ini bertujuan untuk menjaga kehormatan individu, melindungi masyarakat dari perbuatan tercela. Dan kesimpulan yang telah dipaparkan, perlu kita ingat bersama bahwa menghindari pergaulan bebas itu sangat penting. Karena dengan menghindari pergaulan bebas akan membuat hidup kita akan semakin nyaman, menjadi hidup kita akan semakin sukses, akan mendapatkan kebahagiaan di dunia, lebih-lebih kebahagiaan di akhirat. Zina ini sesuatu hal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada siang hari ini, maka saya akan membagikan soal-soal asesmen formatif guna melihat sejauh mana kemampuan siswa terkait menghindari pergaulan bebas dan zina. Jadi soal ini nanti akan dijawab masing-masing siswa. Waktunya saya beri 15 menit dari sekarang. Oke, waktunya selesai. Silakan dikumpul hasil asesmen formatif. Untuk materi kita minggu depan, kita akan mempelajari terkait hakikat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, mari kita tutup proses pembelajaran kita pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis yang akan dipimpin oleh Faridun. Bismillahirrahmanirrahim.